Perkenalkan, nama saya Pelangi Nuansa Putri Sitanggang dari Fakultas Ilmu Budaya. Salam kenal. Shalom, perkenalkan nama saya Febri Sarah Magdalena Situmorang dari Fakultas Ilmu Budaya. Salam kenal. Shalom, nama saya Bella Salia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Shalom, perkenalkan nama saya Angelika Diani dari Fakultas Ilmu Budaya. Shalom, nama saya Martin Nathanael Mangungsong dari Fakultas Teknik Unjuk. Shalom, perkenalkan nama saya Chandra Renat Andulin Sibarani dari Fakultas Teknik. Salam kenal. Shalom, perkenalkan nama saya Felix Pratama Manulang dari Fakultas Teknik. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Grace Sardianti dari Fakultas Teknik. Shalom, saya Elena Syegian dari Fakultas Ilmu Budaya. Baiklah, Shalom, selamat siang semuanya. Di sini kita akan membahas kembali tentang proposal proyek kita, yaitu dengan judul Rukun Kunci Emas Perdamaian Para Umat Beragama, dengan ketua saya sendiri yang akan memimpin diskusi kali ini, Pelangi Nuansa Putri Sitanggang, dengan sekretaris Febri Sarah Magdalena, dan yang beranggotakan ada 8 orang, Grace, Martin, Felix, Chandra, Laura, Angelika, Eliana, dan Bella, untuk pemenuhan tugas MKWK Pendidikan Agama Kristen Protestan kelas 3. Baiklah, ada topik permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini akan dibacakan oleh Febri Sarah. Kepada Febri Sarah, dipersilakan. Shalom semuanya, adapun yang akan menjadi pokok pembahasan kita kali ini ada 5 poin. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan kerukunan? Yang kedua, apa sajakah yang menjadi konflik dalam menciptakan suatu kerukunan dan bagaimana menyelesaikannya? Yang ketiga, apa peran mahasiswa dalam menyikapi dan membangun kerukunan umat beragama? Yang keempat, mengapa kerukunan penting dalam kehidupan sosial? Sekian topik permasalahan yang akan kita bahas. Saya serahkan kembali kepada pemimpin diskusi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Febri Sarah yang telah membacakan permasalahan. Saya harap semuanya dapat mengikuti diskusi kali ini agar kita dapat menemukan titik dari jawaban setiap poin-poin masalah yang ada. Saya serahkan kembali kepada Febri Sarah. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan kerukunan? Silahkan kepada siapapun yang ingin menjawab dan menambahi, saya persilahkan. Izin menjawab, istilah rukun atau kerukunan dalam KBBI memiliki arti baik, damai, tidak bertengkar, juga bersatu hati dan bersepakat. Jadi kerukunan ialah menerima apa adanya, menghargai, menghormati, dan menoleransi setiap hal yang ada di tengah-tengah perbedaan masyarakat, guna terciptanya serta terjunjungnya kehidupan aman, tidak bererat sebelah, adil, baik, dan sejahtera. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Eliana. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa saja yang menjadi konflik dalam menciptakan suatu kerukunan dan bagaimana menyelesaikannya? Silahkan kepada siapapun yang ingin menjawab dan menambahi, saya persilahkan. Izin menjawab, seperti yang kita ketahui, ada banyak penyebab terjadinya konflik dalam menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Misalnya seperti perbedaan suku dan ras agama. Perbedaan suku dan ras agama pada masyarakat dapat menyebabkan konflik jika tidak saling memahami satu sama lain. Perbedaan yang ada bukanlah penghalang untuk hidup rukun dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Lalu ada perbedaan tingkat kebudayaan. Bangsa Indonesia diisi dengan berbagai budaya dan agama. Secara umum, hubungan antar budaya dengan agama sangatlah bersifat sakral. Bila terjadi kesalahpahaman, dapat menimbulkan keragaman hubungan antar masyarakat. Oleh sebab itu, hubungan interaksi antara budaya dan agama sangat perlu dijalin dengan baik. Dan ada juga terkait masalah mayoritas dan minoritas. Indonesia menjadi negara yang memiliki masyarakat dengan kehidupan multikultural. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum siap menerima keberagaman dan perbedaan tersebut. Hal itulah yang dapat menimbulkan konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan. Sekian dari saya. Izin menambahkan, saya ingin menambahkan cara menyelesaikan konflik dalam menciptakan suatu kerukunan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah seperti contoh keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Selain dari keputusan pemerintah, masyarakat juga harus menemukan hal berikut dalam tengah masyarakat. Yang pertama, menciptakan kerukunan antara pemeluk agama yang sama. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar umat yang beragama lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi rasa toleransi antara umat beragama. Yang keempat, selalu siap membantu sesama dan tidak melakukan diskriminasi terhadap suatu agama. Yang kelima, selalu menjaga dan meningkatkan rasa hormat atau saling menghormati. Yang keenam, jika terjadi kesalahpahaman menyangkut agama, maka bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dengan baik. Terima kasih.
Sepertinya Febri Sarah sedang dalam kendala jaringan. Kita lanjut untuk poin permasalahan yang ketiga. Pertanyaannya, apakah peran sebagai mahasiswa dalam menyikapi dan membangun kerukunan umat beragama? Kepada yang ingin menjawab dan menambahkan, dipersilakan. Izin jawab. Peran mahasiswa dalam memperkuat toleransi umat beragama sangat penting, baik di saat ini maupun di saat yang akan datang. Terutama dalam menghadapi era globalisasi, selain terjadi masalah bagi umat beragama, juga tantangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia, ketegangan, konflik, dan kekerasan di antara umat manusia. Peran seseorang mahasiswa, selain dalam sivitasnya akademiknya, juga harus mengaktualisasi ajaran-ajaran agama tentang toleransi dan perdamaian dalam hidup sehari-harinya. Toleransi merupakan sikap terbuka dan menghadapi perbedaan, yang di dalamnya itu terkandung sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dari masing-masing pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Izin tapi menjadi implementasi yang dibuatnya layaknya sebagai kita mendengar dari satu jadi perlu membangun sikap toleransi bagi mahasiswa itu adalah penting karena toleransi itu bertujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam hidup umat beragama. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Chandra dan Bella. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Mengapa kerukunan penting dalam kehidupan sosial? Silahkan kepada siapapun yang ingin menjawab dan menambahi, saya persilahkan. Izin menjawab pertanyaan. Menurut saya, mengapa kerukunan penting dalam kehidupan sosial adalah karena kita sendiri menjalani kehidupan kita. Sehingga kita sebagai manusia perlu memiliki hubungan yang baik antar sesama, karena sejatinya kita sesama manusia akan saling membutuhkan untuk dapat bertahan hidup. Dan untuk dapat hidup bersama atau berdampingan sebagai makhluk sosial, maka dibutuhkan yang namanya kerukunan. Dan kerukunan sendiri dapat kita peroleh dengan menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang mana memiliki berbagai keanekaragaman ataupun kemajemukan dalam hal suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan adat istiadat, maka kita harus mampu menghargai kemajemukan yang ada di tengah-tengah kita. Jika kita hidup bersama dengan rasa kekeluargaan dan dengan sikap mengasihi maupun melindungi, maka perdebatan ataupun perselisihan tidak akan terjadi. Kehidupan akan terasa lebih mudah dan akan timbul rasa saling memiliki dan rasa persaudaraan yang tinggi, serta kesejahteraan hidup akan lebih meningkat. Sehingga dengan begitu, persatuan dan kesatuan dalam bangsa kita Indonesia dapat tercipta. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan, jadi untuk lebih menyadari pentingnya hidup rukun antar masyarakat beragama, kita itu harus mengetahui apa saja manfaat jika kita menciptakan kerukunan di kehidupan sosial, yaitu seperti menjadikan lingkungan masyarakat harmonis karena suasana aman dan tentram, kemudian sikap saling membantu sehingga mempererat rasa persaudaraan antar masyarakat, lalu mempermudah untuk mengambil keputusan bersama, memupuk rasa kebersamaan, kemudian kesadaran akan berpendapat dan bermusyawarah juga semakin tinggi, dan yang paling penting kesejahteraan hidup masyarakat akan meningkat. Jika suatu pembangunan berjalan sesuai rencana, didukung dan dibantu oleh seluruh masyarakat, pasti pembangunan akan dapat berjalan dengan baik. Namun jika antar umat beragama ada terlibat konflik, pembangunan yang akan dituju untuk mendapatkan kemakmuran, kesuksesan, dan kebahagiaan dalam segala bidang akan terhambat. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian, saya kembalikan kepada pemimpin diskusi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Febri Sarah dan kepada anggota yang lainnya yang telah menjalankan memenuhi diskusi kita kali ini. Baik, saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita kali ini, yaitu kerukunan yang pertama adalah hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Adapun penyebab munculnya konflik dalam menciptakan suatu kerukunan, yang pertama, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan tingkat kebudayaan, dan yang terakhir adalah masalah mayoritas dan minoritas.
Kita sebagai peran mahasiswa dalam memperkuat toleransi sangatlah penting, baik di masa sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Tugas utama seorang mahasiswa adalah selain aktif dalam aktivitas akademika dan melanjutkan pendidikan tingkat akademisi yang lebih tinggi, mahasiswa juga harus mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama tentang toleransi dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, baik itu saat bergaul dengan posisi yang sebagai mahasiswa ataupun saat berkumpul di tengah keluarga. Hidup bersama dengan rasa kekeluargaan akan menjaga persatuan dan kesatuan lingkungan sekitar dan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat, kita harus memiliki sikap saling mengasihi dan melindungi untuk menjaga persatuan dan kesatuan tersebut. Di samping itu, terdapat berbagai manfaat hidup rukun yang bisa didapatkan bagi setiap masyarakat yang melakukannya. Itulah alasan mengapa hidup rukun menjadi kunci emas yang akan menciptakan perdamaian yang bukan hanya di sekitaran kita, melainkan di dunia. Sekian saya akhiri diskusi kita kali ini tentang rukun kunci emas perdamaian para umat beragama. Sekian, terima kasih kepada yang telah ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Shalom, selamat siang.